Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam followers Indo News dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya kembali hadir untuk Anda, untuk menemani Anda dalam bincang seru kita malam hari ini bersama salah satu narasumber yang sudah menanti koneksi dengan kita. Saya Bakti Mahatma Munir, host Anda. Saya jurnalis koran Sindo dan sindonews.com, akan bersama Anda hingga sekitar 30 hingga 40 menit ke depan. Tema kita malam ini adalah pandemi, pilkada di masa pandemi, kaitannya dengan new normal. Kita tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah menjadwalkan akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Banyak kekhawatiran yang kemudian muncul karena KPU terkesan terburu-buru untuk melaksanakan pilkada ini. Apakah benar terburu-buru? Kekhawatiran terbesar adalah jangan sampai dengan pelaksanaan pilkada di era pandemi COVID-19 ini belum selesai, maka akan muncul banyak permasalahan jika protokol kesehatan tidak diterapkan secara baik. Kekhawatirannya antara lain adalah jangan sampai partisipasi pemilih nanti tidak akan banyak karena orang khawatir untuk datang menggunakan hak pilihnya di TPS. Begitu pula dalam hal pendataan, apakah petugas KPU kira-kira nanti bisa optimal dalam melakukan door to door untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Hal-hal seperti itulah yang kemudian mengundang kekhawatiran, bahwa mengundang kesimpulan juga bahwa KPU dan pemerintah ini sebenarnya terkesan terburu-buru untuk melaksanakan pilkada ini. Nah, topik ini akan kita bahas dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman, yang sudah siap-siap untuk terhubung dengan kita pada malam hari ini. Kita akan coba untuk menghubungi Bapak Arief. Kita sambil menunggu koneksinya. Saya ingatkan Anda bisa berpartisipasi untuk bertanya ataupun memberikan komentar terkait tema yang kita bahas ini. Tema kita adalah pilkada serentak dan new normal. Ya, kita masih terus untuk mencoba menghubungi Bapak Arief Budiman yang saat sekarang ini ada di kediaman beliau. Followers, untuk kita ketahui bahwa pilkada serentak ini akan diikuti oleh 270 daerah di seluruh Indonesia. Ini salah satu momentum pilkada serentak terbesar yang pernah dilakukan, karena sebelumnya tidak pernah dengan jumlah sebesar ini. Kali ini akan diikuti oleh 9 provinsi, kemudian ada 220 kabupaten dan 37 kota yang akan menjadi peserta. Awalnya pilkada ini sebenarnya direncanakan untuk digelar pada tanggal 24 September 2020. Namun problem muncul karena di saat yang sama tiba-tiba muncul pandemi corona yang kemudian membuat banyak sekali agenda-agenda kita yang terbengkalai, termasuk diantaranya adalah agenda pelaksanaan pilkada serentak ini. Konsekuensinya adalah dilakukanlah penundaan pilkada oleh pemerintah atas persetujuan DPR dan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seluruh stakeholder ini kemudian bersepakat bahwa pilkada tetap bisa dilakukan di masa pandemi, tapi dengan catatan menerapkan protokol yang ketat. Protokol kesehatan itu antara lain misalnya nanti di TPS setiap petugas akan mengenakan masker, menjaga jarak ya standar umum dalam pembatasan sosial. Juga nanti pemilihan datang ke TPS akan menggunakan masker dan hand sanitizer dan sabun cuci tangan juga akan disediakan di TPS. Ini pilkada yang tidak lazim karena ini memang adalah pilkada yang diselenggarakan di era new normal. Kita harapkan akan mendapatkan penjelasan yang komprehensif langsung dari Ketua KPU Bapak Arief Budiman, yang sampai sejauh ini kita masih terus untuk mencoba terhubung dengan beliau. Followers, perkembangan pilkada ini cukup menarik saya kira, karena tersisa kurang dari 6 bulan waktu pelaksanaan pada 9 Desember nanti, namun kesiapan sejauh ini tampak ada beberapa hal yang belum bisa
terselesaikan secara baik, termasuk diantaranya adalah masalah anggaran. Kita tahu bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah ini tergolong sangat besar. Sebelumnya dianggarkan sekitar 10 triliun oleh pemerintah daerah. Ada 270 daerah, pemerintah daerah yang kemudian menganggarkannya di KPU. Totalnya sekitar 10 triliun. Namun dalam perkembangannya ketika pilkada harus tertunda, dan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan, maka konsekuensinya adalah ada penambahan anggaran. Penambahan anggaran ini untuk membiayai pengadaan logistik. Pengadaan logistik di antara lain, misalnya yang saya sebutkan tadi, masker, hand sanitizer, sabun cuci untuk puluhan ribu tempat pemungutan suara yang ada di tanah air. Nah, bertambahnya anggaran ini karena ada protokol kesehatan memaksa KPU untuk mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah. Tambahan anggaran ini informasi yang kami peroleh sejauh ini berdasarkan hasil rapat antara pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum beserta penyelenggara pemilu lainnya, ditemukan angka bahwa KPU mengusulkan anggaran 3 hingga 5 triliun kepada pemerintah, dan ini akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Kita sudah terhubung dengan Bapak Arief Budiman di kediaman beliau. Kita coba menyapa Bapak Arief Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arief. Selamat malam. Follower, sepertinya kita mengalami gangguan audio dengan Pak Arief yang saat ini sudah terhubung dengan kita. Kita coba lagi. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Arief. Ya, kita sudah mulai, audionya sudah mulai tersambung, Pak Arief. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya. Gini. Ya, follower, sambil kita menunggu koneksi audio yang lebih bagus lagi, saya sedikit ingin memberikan gambaran bahwa pilkada serentak ini jauh berbeda dengan pilkada-pilkada yang digelar sebelumnya, karena nanti akan ada penambahan jumlah TPS yang jumlahnya bisa jadi hampir dua kali lipat. Penambahan TPS ini dimungkinkan harus dilakukan karena KPU tidak ingin ada ini loh. Enggak cukup. Ya, KPU tidak ingin ada jumlah pemilih yang terlalu besar di setiap TPS. Ya, jika sebelum-sebelumnya setiap TPS dihadiri 800 pemilih pada pilkada-pilkada sebelumnya, maka pada pilkada saat ini yang akan digelar 9 Desember nanti pemilih hanya tersisa sekitar 500 orang. Pengurangan jumlah pemilih itu dilakukan semata untuk menghindari terlalu banyak kerumunan di TPS yang kira-kira nanti akan membuat terjadi penularan COVID-19. Kita sudah tersambung dengan Pak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief. Selamat malam, Pak Arief. Halo, Assalamualaikum Mas Arief. Halo, Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bakti. Selamat malam, Mas Arief. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk Halo Mas Arief. Sepertinya ada gangguan audio. Informasi yang kami dapatkan dari teknis di studio ini bahwa kendala ada pada handsfree yang dipakai oleh Mas Arief. Yang sini tak matikan aja.
Suaranya digedein bisa nggak? Oh iya Mas Arif, ini dengan follower sepertinya kita masih mengalami gangguan teknis. Kalau aku langsung koneksi dari sini ke situ bisa? Ada ini apa ya? Coba lewat punya aku aja, terus punyamu dimatikan. Oh iya. Kasih tahu dia. Punya Pak Arif suruh nerima gitu. Jadi pakai handphone gua aja langsung. Cek. Iya Mas Arif, saya mendengarkan. Suara Mas Arif. Cuma hanya ada feedback. Kasih tahu. Di. Suruh nerima punya aku. Yang kan langsung dari Pak Adon. Langsung dari IG ku gitu. Arif 8336. Cek. Iya, saya bisa mendengarkan. Suara Mas Arif. Oke. Saya bisa mendengar suara Mas Bakti. Oh iya Mas Arif. Ya followers, sambil kita menunggu koneksi yang lebih baik dengan kualitas gambar dan audio yang juga lebih baik, saya sedikit ingin memberikan informasi kepada Anda bahwa Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang akan digelar kurang dari 6 bulan nanti ini adalah pilkada yang melibatkan jumlah pemilih terbesar sepanjang sejarah pemilu serentak pilkada di Indonesia, karena ini digelar di 270 kabupaten kota termasuk 9 provinsi, akan melibatkan pemilih dalam jumlah yang sangat besar. Kita akan terus mencoba untuk terhubung dengan Mas Arif Budiman di kediaman beliau. Kita masih menanti koneksi. Followers, kami akan terus mencoba untuk menghubungi Pak Arif Budiman di kediaman beliau yang saat ini sedang mengupayakan untuk terkoneksi dengan kita. Tadi kita mengalami gangguan audio. Tapi untuk sementara saya harus menghentikan sementara waktu di sini sambil menunggu koneksi yang lebih baik dengan Bapak Arif Budiman yang ada di kediamannya. Kita akan mencoba untuk melakukan koneksi lebih lanjut, namun live Instagram ini saya cukupkan sampai di sini dulu sambil terus rekan-rekan kami di studio ini akan terus untuk mencoba menghubungi Bapak Arif Budiman yang saat ini sudah standby di kediamannya. Followers, Pilkada serentak ini sebenarnya Anda akan menyaksikan fenomena yang berbeda karena jika dulu kampanye digelar secara terbuka, namun ketika pemerintah dan KPU berkeputusan untuk menggelar pilkada di masa... Mas Arif? Ini baru tersambung nih ya. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada sedikit problem tadi. Ya, selamat malam Mas Bakti. Ya, Assalamualaikum para pemirsa. Iya. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi, terhubung dengan kualitas gambar dan audio yang sangat baik saya kira Mas Arif. Permintaan maaf juga saya sampaikan kepada followers Indo News yang menyaksikan acara ini. Tadi ada gangguan teknis dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar selanjutnya. Ya, mohon maaf, itu gangguan dari sini itu. Tadi ada beberapa,
Ya, tadi sudah meng-highlight beberapa hal kepada followers Indo bahwa pilkada yang akan uh-uh. diselenggarakan pada tanggal 9 Desember ini Ya, adalah pilkada yang boleh disebut pilkada yang mendebarkan sebenarnya bagi rakyat Indonesia karena diselenggarakan di masa pandemi COVID-19 iya, yang kita tahu bahwa protokol kesehatan sekarang pun masih diberlakukan dengan ketat. Pertanyaan masyarakat adalah ya. bagaimana nanti kita bisa di TPS, apakah kita tidak bisa dijamin tidak rawan untuk tertular. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi pertanyaan Mas Arief. Yang ingin saya tanyakan pertama nih Mas Arief. Maaf, Ya, saya ingin gimana? benarkah pilkada ini sebenarnya terburu-buru untuk dilaksanakan? Sebetulnya tidak terburu-buru karena pilkada ini kan sudah dipersiapkan sejak jauh hari ya. Kita sudah membuat tahapan, sudah menjalankan untuk desain tanggal 23 September 2020. Iya. Nah, tetapi kan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari ketika ada bencana pandemi COVID-19. Iya. Maka KPU merancang beberapa hal untuk menyikapi adanya pandemi itu. Pertama, KPU meminta supaya penyelenggara pemilu menjalankan tahapan dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah itu keluar tanggap darurat. Nah, ternyata nggak cukup dengan protokol yang ketat. KPU harus melakukan penundaan karena trennya kan makin naik gitu kan. Nah, karena ditunda selama 3 bulan, maka mau tidak mau, kalau mau dilanjutkan harus tidak bisa September gitu. Sementara undang-undang sudah mengaturnya September. Maka keluarlah Perpu yang mengatur boleh atau bisa tidak September. Maka diaturlah di dalam Perpu itu ruang untuk menyelenggarakan Desember, atau kalau Desember tidak bisa, silahkan dijadwalkan lagi setelah pandeminya berakhir, gitu kan. Nah, maka KPU kemudian merancang tahapan baru yang ada 3 opsi awalnya kan, Desember, Maret, sama September. Tapi kemudian ya 2020 sama Maret atau September 2021. Ya, tetapi kan dalam Perpu itu mengatur kalau mau dilanjutkan harus mendapat persetujuan bersama dari 3 pihak, KPU, pemerintah, dan DPR. Maka ketika kami melakukan rapat, disepakatilah pilihan melanjutkannya itu di bulan Desember. Nah, kalau memang dilanjutkan di bulan Desember, maka KPU punya syarat, gitu ya. Apa syaratnya? Ya, semua pandemi ini harus selesai di bulan Juni karena tahapannya akan dimulai bulan Juni. Maka kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan gugus tugas, kami koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan berbagai pihak, gitu kan. Lalu gugus tugas mengatakan pandemi ini nggak akan ada yang bisa memperkirakan kapan selesainya. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, nggak ada yang bisa memperkirakan. Maka ketika tidak ada yang bisa memperkirakan kapan pandemi ini berakhir, gugus tugas memberikan rekomendasi. Silakan saja menjalankan menjalankan tahapan pilkada ini. Pilkadanya, tahapannya, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, yang dikawal dengan ketat. Nah, konsekuensinya adalah perlu mendapatkan dukungan peralatan kesehatan yang lengkap. Maka KPU menyusunlah protokol kesehatan itu dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Ya. KPU ingin menjamin semua pihak, jadi bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu dan pemilih bisa mengikuti tahapan ini dengan baik. Gitu ya. Maka KPU merancang semua layanan kesehatan itu harus bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Maka satu kebutuhan itu ada masker, disinfektan, kemudian hand sanitizer, sarung tangan, termasuk vitamin supaya imun penyelenggara terjaga ya. Jadi di tengah perjalanan mereka tidak mudah terserang virus ini, gitu ya. Nah, karena kebutuhan begitu banyak, termasuk alat pelindung diri berupa hazmat, pelindung wajah.
termo untuk mengukur suhu tubuh. Akhirnya KPU memberikan beberapa opsi, termasuk teknis pelaksanaannya, di mana undang-undang mengatakan pemilih per TPS itu kan maksimal 800. KPU memberi opsi. Pak Arief, ya. Nah, kalau mau agak longgar gitu ya, maka harus dikurangi pemilih per TPS. Tapi tentu ini membawa konsekuensi bertambahnya TPS. Berarti perlu merekrut lebih banyak petugas, perlu lebih banyak mendirikan TPS, maka diperlukan tambahan anggaran yang lebih besar. Nah, dengan beberapa desain itu, KPU kemarin mengusulkan 2 opsi, kategori A dan kategori B. Masing-masing kategori, itu kategori A itu dengan 800 pemilih, kategori B dengan 500 pemilih per TPS, dan di tiap TPS, dan masing-masing kategori itu ada 2 opsi. Diberikan perlengkapan sarana kesehatannya secara lengkap, ya. Itemnya, kemudian jumlahnya gitu kan, atau kalau tidak bisa dikurangi jumlah peralatan kesehatannya. Jadi kemarin sudah disepakati pemilih per TPS disepakati 500. Nah, karena disepakati 500, maka kita memilih kategori B. Nah, sekarang kategori B mau yang opsi pertama atau opsi kedua. Nah, ini yang akan dibahas lagi bersama Kementerian Keuangan nanti terkait kebutuhan anggarannya. Gitu. Mas Arief, dengan menambah jumlah TPS, tadinya kan dari 800 pemilih tiap TPS, kemudian diciutkan begitu menjadi 500 pemilih saja, konsekuensinya kan tambahan TPS ini bisa menjadi 2 kali lipat jumlah TPS yang dibutuhkan. Di beberapa wilayah, karena kondisi geografisnya, sebetulnya pemilih per TPS-nya sudah di bawah 500. Karena di beberapa daerah itu kan jarak rumah antar warga itu bisa sampai kilometer, puluhan kilometer bahkan gitu ya. Jadi kalau kita paksakan harus 800 nggak mungkin, karena terlalu jauh dengan TPS-nya. Maka di beberapa wilayah itu jumlah pemilih per TPS-nya sudah di bawah 500. Nah, yang di atas 500 itu data kita terakhir kemarin itu 60.000 lebih ya, 60.400 sekian lah. Pokoknya 60.000 lebih. Nah, 60.000 inilah yang kemudian harus dibelah sehingga jumlah pemilih per TPS-nya nanti kurang dari 500. Nah, totally kalau pemilih sampai dengan 800 itu jumlah TPS-nya sekitar 253.000 TPS. Tetapi kalau pemilih se-Indonesia 270 daerah. Tetapi kalau dikurangi menjadi 500 pemilih per TPS, itu jumlahnya bisa mencapai 311.000 TPS gitu. Oh iya. Ya, Mas Arief, saya bicara anggaran karena beberapa kalangan mengatakan ini sangat krusial karena sebenarnya anggaran kan sudah disediakan oleh pemerintah daerah kemarin. Tapi karena ada COVID, maka KPU mengajukan tambahan anggaran. Nah, kita semua tahu bahwa kemarin KPU beserta penyelenggara pemilu lainnya bersama DPR dan pemerintah menggelar rapat di Komisi 2 DPR. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa KPU mengusulkan anggaran dengan pagu 3 hingga 5 triliun akibat adanya pandemi ini untuk memenuhi protokol kesehatan. Item anggaran apa yang kemudian paling banyak sehingga anggaran bisa mencapai pagu tertinggi, pagu atas 5 triliun itu, Mas Arief? Sebagian besar untuk kebutuhan pemenuhan alat kesehatan. Ya. Yang paling mahal itu termometer, kemudian baju hazmat, kemudian rapid test. Ya. Kami memang membuat rapid test. Kami mengusulkan setiap 2 bulan, penyelenggara kami kan ada yang bekerja selama 7 bulan, ya sekitar 7 bulan. PPK, PPS itu bekerja kurang lebih selama 7 bulan. KPPS itu bekerja, masa kerjanya 1 bulan. Ya. Nah, kepada mereka, kami ingin memastikan bahwa mereka tidak terpapar coronavirus, gitu. Oh iya. Kami juga usulkan, jadi itu komponen yang besar ya. Kalau komponen yang sudah ada, yang ditandatangani dalam NPHD antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dengan pemerintah daerah setempat, itu paling banyak honor untuk membayar
penyelenggara ad hoc, ya. Oh iya, petugas TPS dan petugas KPPS, Iya. petugas PPS dan PPK barangkali Mas Arief ya. Ya, Mas Arief, bergeser dari soal anggaran, ini kan ada beberapa daerah yang sekarang masuk zona merah, seperti beberapa daerah di Jawa Timur. Ada treatment khusus nggak untuk daerah-daerah seperti ini, karena sepertinya pendekatannya perlu lebih ekstra, karena masyarakat berpikir, waduh gimana caranya kita bisa datang ke TPS kalau untuk keluar rumah saja ini kita agak berhati-hati. Iya. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia memang panjang waktunya ya. Jadi kita harus memperhatikan selama masa tahapan. Jadi bukan hanya hari pemungutan suara yang kita perhatikan, tetapi sejak dimulai verifikasi dukungan calon, kemudian pemutakhiran data pemilih, proses kampanye, pendaftaran calon, sampai nanti pada hari pemungutan suara. Nah, kami mendesain khususnya untuk hari pemungutan suara, kalau ada daerah-daerah yang memang masih ada ya masyarakat yang terpapar coronavirus, mereka akan dilayani secara khusus. Itulah mengapa kami mengajukan anggaran untuk pembelian baju hazmat, karena petugas yang melayani pemilih yang terpapar harus dengan alat pelindung diri yang lengkap, gitu. Jadi kami mendesain ada rencana seperti itu. Termasuk nanti kalau datang secara khusus itu seperti apa teknisnya? Ya, kan mereka ada di rumah sakit rujukan, ya. Nanti kami akan melayani mereka di sana. Ya, ini desain sementara seperti itu. Nah, kalau di TPS yang umum yang biasa itu, kami kan mengusulkan ada termogan ya, ada termometer yang tidak menyentuh itu. Nah, kalau diketahui suhunya tinggi, maka mereka akan kita arahkan memilihnya ke dalam bilik tersendiri. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan sediakan beberapa bilik, TPS-nya tetap sama, tapi mereka akan diarahkan ke bilik tersendiri, gitu. Iya, intinya KPU sudah memperhitungkan hal-hal teknis yang kemungkinan akan terjadi pada hari pelaksanaan pencoblosan 9 Iya, tapi nanti Mas Arief ya. Tapi tentu KPU berharap ya masyarakat ini tertib menjalankan protokol kesehatan ini sehingga makin hari situasinya makin membaik, penyebarannya makin landai, sehingga menuju ke tanggal 9 Desember itu kondisinya makin lama makin baik. Gitu. Iya. Oh iya, mudah-mudahan saja juga kita berharap bahwa ada kabar tadi terbaru bahwa mulai akan dilonggarkan beberapa, sekalipun DKI Jakarta mulai tetap memperpanjang PSBB, tapi Juni ini menurut Gubernur Anies Baswedan adalah masa transisi, sehingga diharapkan bahwa dengan angka positif yang semakin menurun, situasi juga akan semakin membaik dan situasi bisa kembali normal mendekati hari pemilihan nanti. Partisipasi pemilih diharapkan berapa persen, Mas Arief? Karena kalau kemarin catatan saya itu pilkada-pilkada sebelumnya KPU mampu mencapai 75%. Kalau maaf dikoreksi kalau salah. Apakah dengan pandemi ini ada koreksi mungkin menurunkan target partisipasi pemilih? Target kita masih tetap sama ya, 77,5%, 77,5% ya. Kami tidak menaikkan target. Mudah-mudahan masyarakat tetap antusias ya mengikuti gelaran pemilihan kepala daerah ini, karena ini penting untuk memilih pemimpin terbaik di daerah masing-masing. Jadi kami tentu berharap masyarakat tetap antusias ya untuk menggunakan hak pilihnya. Iya. Ada yang berubah, tadi juga saya sudah menyinggung sebelum terhubung dengan Mas Arief, bahwa masyarakat akan menemukan pola yang berubah dari tahapan pilkada ini, termasuk kampanye nanti. Karena kampanye sepertinya akan ditiadakan untuk pertemuan tatap muka, kalau toh ada mungkin akan sangat sedikit, Mas Arief. Dan kemudian digagas kampanye virtual. Seperti apa model kampanye virtual itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada followers Indonesia. Ya, sebetulnya praktek itu kan sudah dilakukan ya di dalam pemilu-pemilu kita. KPU memberi ruang kepada masing-masing peserta pemilu untuk punya akun di media sosial. Kemudian KPU juga menyediakan ruang iklan di media massa cetak dan elektronik.
di televisi, di radio, di kanal-kanal online gitu ya, media daring itu. Nah, nanti kita akan mengarahkan kampanyenya melalui saluran-saluran seperti itu. Jadi tidak lagi membuat rapat-rapat umum yang mempertemukan banyak orang dalam satu tempat. Nah, itu nanti yang akan mungkin ya dihilangkan, atau kalau tidak bisa ya tentu akan dibatasi dengan protokol yang sangat ketat. Iya. Mas Arief, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh followers Indonesia Mas Arief ini. Ini dari Rashid MHD. Apakah badan ad hoc ini adalah penyelenggara pilkada yang bertugas di TPS, PPS, dan PPK, Mas Arief ya, akan diberi tambahan anggaran? Mungkin pertanyaan ini seperti ini, Mas Arief. Ini kan kondisi yang tidak biasa orang menjadi penyelenggara pilkada di saat pandemi. Apakah ada semacam tambahan honor nanti akan diberikan? Pertama, kami tidak bisa memastikan, gitu ya, karena honor itu sudah diatur besarannya ya, di dalam peraturan Menteri Keuangan juga. Nah, dalam rapat RDP yang terakhir kemarin ada usulan itu, ya. Jadi petugas kesehatan, banyak petugas di beberapa tempat karena bekerja di masa pandemi ini kan diberikan tambahan penghasilan. Nah, sangat mungkin kalau usulan beberapa anggota Dewan kemarin, kami juga akan sampaikan nanti dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan, mudah-mudahan bisa diberi tambahan gitu ya. Iya. Tapi tentu kami tidak bisa memastikan itu. Iya, baik Mas Arief. Jumlah petugas ad hoc ini memang akan bertambah 2 kali lipat juga seiring bertambahnya TPS, Mas Arief. Gimana nanti itu kan ini? Ya, tapi tidak 2 kali lipat ya. Tadi saya sebutkan sebetulnya kalau memang akan dikurangi jumlah pemilih dari 800 ke 500, itu kurang lebih ada penambahan 60.000 TPS. TPS saja ya. Ya, kalau maksimal 800 itu kan 253.000 lah, sekian begitu ya. Iya, sekitar itu. Ya. Nah, kemudian ada tambahan 60-an ribu. Jadi totalnya kalau mau jumlah pemilih di bawah 500 itu sekitar 311.000 TPS. Iya. Iya. Jumlah panitia di tiap TPS akan bertambah, Mas Arief, atau tetap aja? Kalau jumlahnya di tiap tingkatan sama. Jadi KPPS tetap 7 orang, kemudian PPS dan PPK tetap sama dengan sebelumnya. Iya, ini pertanyaan berikutnya dari Baik Haki. Ini masih terkait dengan petugas KPPS, Mas Arief. Langkah KPU mengantisipasi petugas KPPS yang kelelahan. Ini kan kita kemarin di pemilu presiden memiliki catatan yang agak buram, boleh dikatakan begitu, karena kita berduka banyak sekali anggota KPPS yang kemudian mengalami kelelahan. Padahal saat itu kondisi sebenarnya tidak ada pandemi. Nah, ini kan perlu langkah-langkah antisipasi saya kira yang lebih ekstra. Apa yang bisa dilakukan KPU untuk menjamin bahwa petugas KPPS nanti bisa selamat sentosa dalam menjalankan tugasnya, Mas Arief? Ya tentu tidak ada yang yang mengharapkan bahwa akan ada musibah seperti yang terjadi di pemilu kemarin ya. Sebetulnya di dalam pemilu kemarin kami juga sudah mengantisipasi. Sejak awal kami melihat pekerjaan itu berat, bisa overload pekerjaannya. Makanya kami kemudian mengusulkan terjadi pengurangan jumlah pemilih per TPS. Dari maksimal 500 kemarin kita kurangi menjadi maksimal 300. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh KPU. Selain ya ketika proses rekrutmen tentu kami memperhatikan syarat-syarat kesehatan ya yang mereka harus bisa penuhi gitu ya. Nah, untuk pemilihan kepala daerah 2020 tentu kami juga mengingatkan mereka agar bahkan ada masukan ya dari gugus tugas harus kalau bisa merekrut orang-orang petugas ad hoc itu yang usianya di bawah 50 tahun. Karena memang kalau usia di atas ya itu agak beresiko gitu ya. Nah, tentu ini menjadi perhatian bagi kita ya. Jadi syarat kesehatan, kemudian usia, kemudian beban kerja jangan terlalu berat.
Nah, jadi pengurangan jumlah pemilih per TPS itu juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban kerja itu. Jadi nanti benar petugas yang akan direkrut untuk ad hoc ini maksimal 50 tahun, Mas Arief, seperti itu? Yang belum direkrut sangat mungkin, ya. Misalnya KPPS, PPDP, nah itu yang belum direkrut sangat mungkin. Tetapi untuk PPK PPS ini kan sudah kita rekrut, ya. Maka mereka nanti akan kita cek. Kalau memang kondisinya masih memang memenuhi syarat, ya kita tugaskan. Tapi kalau tidak, bisa saja kita ganti. Iya, oh iya, baik, Mas Arief. Tapi di pilkada ini kan sebenarnya pekerjaan bisa jadi lebih ringan dibanding dengan pilpres, karena pilpres kemarin kan terlalu banyak memang pekerjaan yang harus terlalu banyak formulir yang harus diisi. Kalau di pilkada kan relatif cuma selembar kertas suara dan mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya, secara teknis pekerjaannya tidak lebih rumit dibandingkan pileg pilpres kemarin ya. Iya. Mas Arief, saya kembali tadi terlewatkan soal anggaran. Ada yang mengatakan bahwa bisakah pemerintah mengeluarkan anggaran sampai triliunan rupiah itu dalam tempo waktu 12 hari saja untuk 10 tahapan. Nah, itu yang menjadi perhatian kita juga ya. Karena tahapan pilkada ini sudah nggak bisa dimundurkan lagi kalau mau Desember ya. Kalau mau Desember, karena kalau mau Desember, maka 15 Juni kita harus sudah start. Nah, sebelum kita start, memang idealnya semua kebutuhan harus sudah bisa dipenuhi. Gitu. Iya. Kalau toh misalnya anggaran bisa terpenuhi, katakanlah Kementerian Keuangan kemudian memberikan anggaran dalam tempo dekat, ini kan akan ada pengadaan masker, hand sanitizer, dan lain-lain sebagainya. Dibutuhkan waktu cukup kira-kira nggak waktu untuk melakukan tender dan segala macam ini, Mas Arief? Kalau dilakukan secara normal sebetulnya nggak cukup, ya. Makanya kemarin di dalam rapat ada opsi begini. KPU sebetulnya nggak butuh duitnya, KPU itu butuh barangnya sebetulnya. Ya. Kalau uang ditransfer ke kita, toh kita juga akan mengadakan mengadakan lelang produksi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut. Nah, kami mendapat informasi bahwa gugus tugas Kementerian Kesehatan mungkin masih memiliki barang-barang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu dalam jumlah banyak. Misalnya masker, hazmat, macam-macam itu. Kalau memang ada, kami tentu lebih senang. Ya, sepanjang yang perlu diperhatikan barang-barang itu tersedia dalam jumlah yang cukup sebagaimana yang diperlukan oleh KPU. Yang kedua, barang-barang itu bisa didistribusikan tepat waktu. Jadi dua hal itu penting, tersedia dalam jumlah yang cukup dan didistribusikan tepat waktu. Gitu. Ya, intinya kita berharap bahwa semua peralatan yang dibutuhkan untuk memenuhi protokol kesehatan ini benar-benar tersedia, karena pentingnya ini sangat pentingnya surat suara, Mas Arief, saya kira. Ketersediaan surat suara dan alat-alat kesehatan ini sangat penting. Kalau pemilih kan hanya di hari H, tapi petugas-petugas ini karena harus mengunjungi rumah door to door untuk melakukan pencocokan dan penelitian data, dan itu sangat berisiko. Ada soal masker, Mas Arief. Katanya akan ada pengadaan masker juga untuk pemilih. Ya, di dalam usulan anggaran itu, kami mengusulkan masker bukan hanya untuk penyelenggara pemilu, tetapi juga untuk pemilih. Gitu. Untuk pemilih. Berarti seluruh pemilih yang jumlahnya 105 juta. Ya, akan lebih karena pada Desember nanti akan ada pemilih baru yang muncul karena ada tambahan penduduk yang berusia 17 tahun, Mas Arief, ya, setelah Desember. Iya. Mungkin 105 juta lebih juga masker yang akan disediakan oleh KPU. Ya, data terakhir yang kita terima dari teman-teman 106 juta sekian ya. Pemilih. Berarti ada tambahan 1 juta pemilih karena konsekuensi dari pemunduran pilkada selama beberapa tapi ini data sementara ya. Data yang pasti nanti akan kita peroleh setelah 270 daerah itu menetapkan daftar pemilih tetap. Nah, itu baru kita sudah bisa pastikan berapa jumlah pemilihnya. Gitu. Ada aturan-aturan lain tentang aktivitas di media sosial, Mas Arief, yang boleh diketahui oleh masyarakat
terkait pilkada ini, terutama dalam masa kampanye nanti? Aturan itu sebenarnya belum berubah ya. Oh, tetap aja mengenai apa jumlah akun yang bisa didaftarkan, kemudian apa namanya materi-materi kampanye yang harus disampaikan. Jadi itu tidak banyak berubah ya. Silahkan melakukan kampanye melalui media sosial yang sudah didaftarkan secara resmi ke KPU. Silahkan melakukan kampanye yang isinya adalah penyampaian program, visi, misi dari masing-masing kandidat atau masing-masing peserta pemilu. Iya, Mas Arief, katanya pemerintah kan ini kan anggaran tambahan. Pilkada itu sebenarnya adalah gawean dari pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah yang harus menyediakan anggaran. Namun karena anggaran di APBD sekarang katanya banyak tersedot untuk penanganan COVID ini, maka KPU daerah, pemerintah daerah kemudian angkat tangan untuk bisa memberikan anggarannya. Maka solusinya adalah diputuskan dibantu melalui APBN. Begitu Mas Arief akhirnya ya. Ya, undang-undang sebetulnya memberi ruang pada APBD dan APBN. Memang pemilihan kepala daerah itu dibiayai oleh APBD, tapi dapat dibantu APBN. Gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, saya juga sudah melakukan pertemuan ya dengan teman-teman KPU provinsi yang apa namanya menyelenggarakan pemilihan gubernur maupun KPU provinsi yang menghandle apa namanya mensupervisi KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati wali kota. Hampir semuanya mengatakan bahwa kami tidak sanggup lagi dari daerah gitu loh. Makanya KPU kemudian mengusulkan pemenuhan tambahan anggaran ini sepenuhnya dipenuhi oleh APBN gitu. Oh iya. Baiklah Mas Arief, saya kira penjelasannya ini cukup tuntas. Saya berterima kasih sekali mewakili redaksi koran sindonews.com, Mas Arief, yang saya tahu malam ini harus ke rumah sakit karena kebutuhan tertentu, masih menyempatkan diri untuk bergabung dengan followers Sindo. Saya mendoakan semoga putranya bisa sembuh secepatnya Mas Arief, dan saya juga berdoa dan kita semua harus berdoa bahwa pilkada serentak kita gelar 9 Desember ini bisa berjalan sukses, berjalan lancar, karena bagaimanapun pilkada sangat menentukan pembangunan daerah ke depan, karena kualitas kepala daerah yang dihasilkan juga akan menentukan masa depan sebuah daerah. Mas Arief, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bakti. Mohon maaf untuk seluruh viewer, follower. Saya agak terganggu tadi koneksinya. Ya, terima kasih. Tapi pada dasarnya kan kemudian bisa berlanjut sampai 30 menit. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan obrolan yang dengan tema yang berbeda. Mas Arief, terima kasih atas kesempatannya untuk bersama kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian followers perbincangan saya dengan Ketua KPU Bapak Arief Budiman. Tadi Pak Arief mengungkap beberapa hal yang krusial, bahwa kekurangan anggaran pilkada yang tadinya harus disediakan di APBD akhirnya harus disediakan melalui APBN. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 3-5 triliun anggaran yang harus diusulkan KPU sebagai anggaran tambahan, berhubung karena harus memenuhi protokol kesehatan saat di TPS nanti. Di TPS nanti akan disediakan hand sanitizer, masker, dan segala macam. Bahkan petugas juga, petugas KPPS, petugas ad hoc di daerah nanti juga akan melakukan rapid test. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya tambahan anggaran dalam jumlah yang cukup besar. Mas Arief tadi juga berharap bahwa proses anggaran yang akan dibahas bersama Menteri Keuangan bisa menyelesaikan masalah, karena hanya ada waktu 12 hari sebelum tahapan pilkada dimulai. Ya, kita tentu berharap bahwa semua proses di anggaran ini bisa berjalan baik, dan anggaran yang diusulkan oleh KPU itu bisa terpenuhi demi lancarnya pelaksanaan pilkada serentak nanti. Followers, terima kasih atas partisipasi Anda untuk bersama saya di malam hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda
dengan narasumber yang berbeda pula, tentu dengan kompetensi yang sangat ahli di bidang masing-masing. Instagram Live Sindonews akan menemui Anda setiap hari. Akhir kata saya, Bakti Mahatma Munir, undur pamit. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan Anda, tetap pakai masker, tetap jaga jarak ketika keluar rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.